kami rasa terima kasih kami Tuhan. Yang mudah-mudahan kami bisa tinggal Tuhan. Hanya hidup terus di dalam Tuhan. Tuhan
hari ini aja ya. Beberapa hari ini memang udara cukup ekstrim ya, dingin, terus banyak yang sakit juga. Hari ini juga ada banyak yang tidak bisa hadir karena sakit. Bahkan guru sekolah minggu hari ini nggak bisa ngajar karena sakit ya. Halo, mungkin juga lagi mengikuti ibadah secara live ya. Tetapi kita percaya apapun keadaan saudara, Tuhan mengasihi saudara, amin. Tuhan mau memberkati saudara. Dan pagi hari ini kita datang ke sini, kita mau mengucap syukur, bukankah begitu? Kita bersyukur ya, karena kita masih dikasih nafas kehidupan. Saudara, tadi di lagu awal dikatakan, dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Kita nggak bisa balas kasih Tuhan. Jadi kalau saya renungkan pagi hari ini, mungkin juga kita saat ini saya juga merasa agak kurang fit. Tetapi saya udah putusin di rumah. Ya, apalagi udah lagi nyiapin firman ini, saya mau bawakan tentang Yesus kekuatan hidupku. Tuhan bekerja dulu dalam hidup saya. Kadang tantangan, masalah yang ada bisa membuat kita menjadi lemah, saudara. Tetapi saya putuskan pagi hari ini, tadi juga sempat hujan, tetapi saya putuskan saya mau terus bersuka cita. Ya, jadi biarlah kita terus semakin dibangun di dalam kasih Tuhan ya, sehingga kita menyadari bahwa kalau pagi hari kita masih ada, itu karena anugerah Tuhan. Tetap memuji Tuhan ya. Saudara, seperti tadi yang saya bilang, pagi hari ini saya mau membawakan firman Tuhan tentang Yesus kekuatan hidupku. Saudara percaya itu? Amin. Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Saudara, minggu lalu ada satu kasus, satu keluarga yang melompat dari lantai 21 dari sebuah apartemen di Jakarta. Saudara mungkin mendengar ya berita ini gitu ya. Satu keluarga, suami istri dan 2 anak. Ya, mereka melompat dari lantai 21. Dan ini menambah kasus bunuh diri. Masalah yang timbul setelah pandemi justru lebih berat. Karena yang timbul bukan hanya kasus ekonomi saja, tetapi masalah psikis ya saudara. Dan ini melanda siapapun juga, termasuk kita orang Kristen juga. Kesulitan-kesulitan masih harus kita alami sampai sekarang. Itu kenyataannya kan saudara. Banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi saat ini. Dan pemulihan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ya, memang tidak mudah. Tetapi di tengah prosesnya kita sangat-sangat membutuhkan kuasa Tuhan. Sangat membutuhkan Tuhan, sangat membutuhkan kekuatan Tuhan. Karena kalau tidak ada yang tahan menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Ya, satu keluarga ini dikatakan memang sampai saat ini seperti ditutup rapat ya. Tapi Alkisah katanya ini dulu orang kaya, dikatakan orang kaya, tetapi kemudian terlilit hutang gitu. Ya, dan mereka ya berarti kehilangan harapan kan, sehingga memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Dan saudara juga tahu kalau mendengar atau membaca berita-berita ya, ada kejahatan-kejahatan yang timbul, itu kesulitan-kesulitan yang ada, sehingga orang akhirnya berbuat hal yang tidak baik untuk maksudnya menjaga kehidupannya supaya bisa berlangsung. Ada yang seperti itu ya, jadi dengan berbuat jahat. Kita mungkin melihat bahwa saat ini tidak ada peluang bagi kita untuk meraih kemenangan. Tema tahun ini, the years of victory. Sepertinya kita nggak melihat ada peluang untuk meraih kemenangan. Masa depan kita nggak pasti, atau situasi keluarga yang membutuhkan solusi. Tetapi saudara, beri kesempatan kepada Tuhan untuk menunjukkan kekuatannya. Dan kita akan melihat tantangan yang dihadapi berubah menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Ada amin, saudara? Amin. Ya. Pagi ini nggak ada yang tergesa-gesa ya. Semuanya nikmati Tuhan. Ya, fokus sama Tuhan. Saya harap semua bisa konsentrasi terhadap firman Tuhan. Ada yang ngantuk juga, ya karena ini pesan Tuhan untuk saudara semua. Ya. Yang jelas, saudara, jangan ada kata menyerah dari hidup kita. Pasti ada peluang baik sekecil apapun ya. Justru di saat sekarang ini yang harus kita taklukkan adalah pikiran kita sendiri, saudara. Pikiran kita, saudara. Saat kita mengalami badai kehidupan, kesulitan, yang ditaklukkan tuh terlebih dahulu pikiran kita sendiri.
Bagaimana kita harus mempercayai kuasa Tuhan di tengah ketidakmustahilan. Seberat apapun yang kita alami, sekecil apapun harapan yang ada, jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah. Dalam Mazmur Daud, saudara akan banyak menemukan tentang kata kekuatan Tuhan ini, saudara. Salah satunya adalah di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara, Daud memahami hal itu. Jadi dia melihat bahwa Tuhan itu adalah mengalami Tuhan itu adalah kekuatannya. Perisai berarti perlindungannya. Dan Daud dikatakan percaya kepadanya. Ini yang juga harus menjadi pedoman hidup kita. Ketika kita sudah percaya nih sama Tuhan Yesus, makin mengenal Sang Juru Selamat, dikatakan kita harus memiliki ketetapan hati untuk percaya kepadanya. Amin. Dalam situasi apapun tetap percaya aja sama Tuhan. Nah, itu kendalikan pikirannya susah, saudara. Ketika masalah berat menindih kita dalam keadaan terhimpit, diintimidasi, tantangan demi tantangan, kok nggak tubi-tubi ya, datang masalah demi masalah. Ini menguasai pikirannya ini sulit. Tetapi dikatakan hatiku tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, karena selalu ada pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu tak pernah terlambat. Walaupun sepertinya terlambat, Tuhan kapan nolong aku? Gitu. Kadang mungkin dalam posisi terhimpit seperti itu ya. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dan itu kami alami juga sekeluarga. Pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat, justru di tengah ketidakmustahilan. Karena kalau misalnya segala sesuatunya mudah diperoleh, kadang-kadang kita, oh iya, aku cinta Tuhan Yesus, aku percaya sama Tuhan Yesus, gampang aja memperolehnya. Tetapi di saat terjepit terus kita bisa bilang, Tuhan, aku tetap memuji Tuhan, aku tetap mengucap syukur pada Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Di tengah ketidakmustahilan itu kuasa Tuhan bekerja. Amin. Karena firman Tuhan juga mengatakan justru di dalam kelemahan pula kuasa Tuhan bekerja. Itu yang dikatakan Paulus. Dan itu harus menjadi terus pedoman hidup kita kalau hidup kita memang mau terus ada di jalan Tuhan, mengalami yang namanya Yesus kekuatan kita, ya, kembali kepada kita, ya. Kita harus menguatkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya, tadi Daud mengatakan tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Kita tahu bahwa Daud ini adalah seorang pemuji. Dia senang memuji Tuhan dengan kecapinya, memuji Tuhan. Sehingga pada waktu dia juga dipanggil Saul, waktu itu Saul dirasuki oleh roh jahat, Daud memuji Tuhan, gitu ya. Sehingga roh jahat itu bisa keluar. Lihat saudara, ketika kita mengalami tekanan hidup, itu intimidasi iblis datang dalam hidup kita. Yang kita harus lakukan tadi ya, selain hati kita percaya, memuji Tuhan aja. Walaupun sulit, mungkin kita lagi memuji Tuhannya sambil nangis. Tuhan, keadaanku saat ini nggak sesuai dengan yang saya harapkan, karena manusia seperti itu ya. Tetapi saya mau percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa rencana Tuhan itu indah buat saya. Itu yang harus kita perkenalkan, terus memuji Tuhan, sampai hati kita diliputi oleh damai sejahtera dan ucapan syukur ya. Tetap fokus hidup kita kepada Tuhan. Walau mungkin kita memiliki aktivitas ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kan mesti bekerja, saya sekolah, saya mungkin harus berdagang gitu ya. Tetapi fokus hati kita tuh bisa tetap sama Tuhan. Memuji Tuhan di mana saja. Mungkin saudara sedang bawa kendaraan, ya saudara bisa setelan rohani di mobil. Dimanapun saudara, fokus saudara harus tetap terarah kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena itu kekuatan kita saudara. Sama seperti yang Yotam lakukan di dalam 2 Tawarikh 27 ya. Tolong diperhatikan ya, supaya firman Tuhan tidak ada yang hilang pagi hari ini. 2 Tawarikh 27 ayat 6 dikatakan, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Ada amin saudara? Amin. Ya, Yotam menjadi kuat. Bukan dia gede badannya kayak Hasan ya, gitu ya. Atau misalnya tinggi kayak suami saya, kuat gitu ya. Enggak, tetapi karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya.
Kekuatan Yotam adalah ketika dia mengarahkan hidupnya pada Tuhan. Ini juga bisa kita ambil saudara sebagai berkat pagi ini ya. Arahkan hidup kita tuh kepada Tuhan. Walaupun saudara sedang aktivitas yang lain, saudara yang ibu-ibu mungkin lagi masak gitu, ya. Tetapi kita tetap mengarahkan hidup kepada Tuhan. Saudara pernah mengalami nggak hari yang misalnya dirasa buruk ya gitu. Tapi kalau saudara perhatikan, hari menjadi buruk ketika saudara memulainya dengan bersungut-sungut. Pernah rasakan itu? Pagi hari harusnya kita mengucap syukur, Tuhan makasih ya hari ini aku masih bisa nafas. Kemarin salah satu teman kami juga baru berpulang ya saudara, mendadak kena serangan jantung. 50 tahun lebih ya berarti ya, 50 tahun lebih. Dia lagi mengadakan perjalanan, maksudnya sedang ada di luar kota, sedang nginap di hotel, lalu dapat serangan jantung. Nggak ada tanda-tandanya saudara. Ya. Tetapi kalau kita pagi hari ini, aduh udah dikasih nafas aja, kita bersyukur saudara. Ya. Jadi tapi ketika kita memulai hari dengan kita bersungut-sungut, misalnya aja pagi hari ini ya, aduh kita mungkin udah nyiapin buat ibadah, ya hujan gitu. Tetapi kalau kita udah tertujunya sama hujan ya, hujan nih, aduh mau sampai ke gereja, ya. Atau kalau gua nggak tugas mah gua nggak pergi, misal gitu, tapi enggak ya, kalau bukan di sini ya. Amin. Misal seperti itu akan membuat hari-hari kita menjadi kurang baik atau tidak baik. Percaya nggak saudara? Coba ya, itu nyamber gitu, terus aja menulari. Tetapi ketika saudara memfokuskan mengarahkan diri kepada Tuhan, tadi menyiapkan hati, saya udah siapin hati gitu. Tuhan, aku hari ini mau bersuka cita. Kemarin latihan juga ya. Michael mengatakan bersuka cita itu tuh nyangkut di pikiran saya. Harus bersuka cita, diputuskan bersuka cita. Pagi tadi saya bangun, mulai batuk, suami saya juga udah mulai batuk pilek ya. Kemarin habis dari Bandung gitu. Tetapi kekuatan yang kami miliki bukan karena kami. Kami nggak ada apa-apanya. Tetapi itu karena Tuhan ya. Nah saudara, jangan letakkan kekuatan kepada manusia atau kekuatan diri sendiri atau hal-hal yang fana. Tapi Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan. Kenapa kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan dan menjadikan Yesus itu satu-satunya kekuatan di hidup kita? Karena sudah terbukti saudara kasihnya buat kita semua. Dia mau berkorban buat saudara dan saya. Dan kalau saudara memahami hal itu dan saudara sudah mengalami, iya ya, saya tuh dikasih Tuhan, luar biasa anugerah Tuhan gitu. Nah itu aja udah kekuatan buat kita bukan? Jadi bukan karena punya uang banyak gitu. Jadi prinsip kita akan terus semakin didewasakan. Yang asalnya fokusnya mungkin pada hal-hal yang fana, kita butuh uang, tetapi fokus kita jangan ke uang. Kita butuh kesehatan, tetapi nggak ada yang tahu kan kita kapan berhenti di dalam dunia ini. Kita bisa minta sama Tuhan, minta sehat, Tuhan minta berkat. Tetapi coba saudara, pagi hari ya tolong perhatikan di atas karena suaranya kedengaran di saya ya. Oke, fokus sama firman Tuhan. Nanti ngobrolnya sehabis firman, habis ibadah ya. Nah saudara, saya akan memberikan beberapa contoh yang nanti mungkin bisa menjadi berkat buat saudara ya. Di dalam firman Tuhan ada beberapa pengalaman yang di mana mereka mengalami Yesus yang menjadi kekuatan di dalam hidup mereka. Yang pertama, mungkin saat ini kita diperhadapkan di dalam situasi keuangan yang minim atau masalah dalam keuangan. Saudara ingat kisah minyak seorang janda di dalam 2 Raja-Raja 2 pasal 4 ayat 1 sampai 7 ya. Nanti saudara bisa baca ayatnya. 2 Raja-Raja 4 maksudnya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Janda ini memiliki hutang setelah suaminya meninggal. Jadi waktu suaminya yang seorang nabi, seorang hamba Tuhan itu meninggalkan hutang yang banyak. Dan dia punya 2 anak, anaknya tuh mau diambil jadi budak untuk menebus hutangnya. Dia nggak bisa bayar hutang. Dia hanya seorang janda, udah berusia tua. Gimana gitu? Hartanya mungkin anaknya, tapi mau diambil jadi budak. Tetapi yang menjadi kekuatan janda ini adalah Tuhan. Karena secara fisik dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kita baca di ayat pertamanya.
Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ya, lihat bahwa istri atau janda ini mengadukan halnya kepada Elisa. Elisa seorang nabi hamba Tuhan. Dia tidak lari ke dukun, dia tidak lari kemana-mana, tetapi dia mengadukan hal ini kepada Elisa. Saya tahu bukan karena meminta-minta, tapi ini adalah dia butuh dukungan. Dia nggak punya kemampuan apa-apa. Dia nggak minta Elisa suruh bayarin hutangnya, enggak, saudara. Tetapi dia mengadukan hal ini. Ya, kita bisa berseru kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini saudara memiliki masalah dalam keuangan, masa depan yang tidak pasti seperti itu. Gimana nih? Gitu. Pekerjaan nggak ada mungkin. Gitu. Tetapi saudara, janda ini juga percaya kepada Tuhan. Dan hasilnya saudara, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 7 dikatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Saudara, lihat, kita nggak baca semuanya, tapi nanti saudara lihat, itu dia seperti membalikan telapak tangan. Janda ini nggak minta bayarin dong hutangnya, enggak, tapi dia menurut apa yang disuruh sama Tuhan lewat hamba dari Elisa. Punya apa? Minyak cuma sebuli kecil, saudara. Cukup apa? Goreng kerupuk juga kurang kali ya, gitu ya. Tetapi dikatakan cari tempat-tempat yang kosong. Kita harus menyediakan benar-benar hati kita ini bersih di hadapan Tuhan. Janda ini tetap memelihara takut akan Tuhan. Dia nggak melakukan hal yang curang, walaupun dia punya utang yang segambreng, setumpuk, dan dia nggak tahu harus melakukan apa gitu. Anaknya udah mau diambil jadi budak, dia nggak punya apa-apa. Kalau anaknya diambil, dia hidup sama siapa? Mungkin seperti itu. Tetapi dikatakan dia nurut, dia sediain pembayar sebanyak-banyaknya gitu ya. Dia nggak minta uang ke tetangga-tetangganya, dia cuma bilang, "Ada tempayan kosong nak yang aku pakai, saya pinjam." Gitu. Ya, dikasih sama tetangganya. Dan dia cuma Elisa bilang, "Tuang minyak itu ke dalam tempayan itu atau tong-tong yang kosong itu." Dia lakukan, saudara. Dia nggak ambil ini, cuma sebuli suruh nuangin gitu. Tapi kan dia lakukan, nggak tahu ya pikirannya bagaimana. Tapi kan dia lakukan. Terkadang di tengah ketidakmustahilan kita perlu mendengar perkataan firman Tuhan seperti itu. Walaupun mustahil itu kan gitu. Ya, tetapi hal yang benar ya, bukan disuruh misalnya mencuri atau apapun. Ya, saudara ya, janda ini tetap memelihara takut akan Tuhan. Dia lakukan loh. Dia isi satu persatu. Ya, luar biasa ya saudara. Tempayan yang segitu gedenya terisi terus sama minyak. Itu artinya saudara ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Walaupun saat itu saudara belum melihat. Ya, setiap harinya ini janda melakukan hal ini ya. Maksudnya nuangin minyak sampai akhirnya habis. Akhirnya udah habis, berhenti minyak itu. Saudara jangan ada kata menyerah, tetap berusaha iya, tetapi minta terus perkenanan Tuhan. Dan akhirnya dikatakan, ya sekarang tinggal jual minyak itu, ya nggak langsung turun uang kan gitu. Jual minyak itu, bayar hutang lunas, saudara. Hutangnya lunas dan mereka bisa hidup dari lebihnya. Saudara percaya itu? Saat ini saudara mungkin terdekat sedang hutang, bingung ya hutang-hutang saudara. Saudara minta ampun, mungkin dari hutang-hutang itu, mungkin juga dari kesalahan kita minta ampun sama Tuhan. Tetapi ada juga hutang-hutang itu terjadi akibat karena kebutuhan hidup, sama seperti janda ini ya, gitu ya. Terus menumpuk, tetapi terus minta cari perkenanan Tuhan. Dia yang tahu solusinya buat saudara. Amin. Yang kedua, masalah sakit saudara. Masalah sakit ini kadang membuat kita menjadi lemah. Sakit pilek-pilek dikit mah mungkin ya minum obat sembuh, nggak usah berdoa sama Tuhan. Saudara, Tuhan itu pemerhati buat kita semua. Itu yang sakit ringan, sakit berat aja Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Sama seperti seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita perdarahan. Mungkin saat ini di antara saudara ada yang mengalami sakit yang parah, sehingga ada harapannya, atau saudara khawatir ketika mengalami sakit, jangan-jangan saya sakit kanker ya, jangan-jangan, kadang-kadang itu kan pikiran kita yang mengintimidasi kita.
Tetapi kita belajar dari perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan itu tertulis di dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 47. Apa yang dilakukan perempuan itu di ayat 44 dikatakan, ya, Lukas 8 ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dapat mujizat Tuhan saat itu juga, saudara. Pendarahannya 12 tahun, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus sang juru selamat, dia katakannya, dia nggak berteriak-teriak, mungkin dia lemah ya, saudara ya, di tengah kerumunan orang, dia mau manggil Yesus aja mungkin nggak kedengaran Yesus, ya, banyak kan semua pada pegangin Tuhan Yesus. Tetapi dia punya iman, saudara. Dia datangnya dari belakang, asal jamah aja jumbai jubahnya, ujung jubahnya Yesus, saudara kan. Dikatakan dia pasti sembuh. Dan benar, saudara, berhenti pendarahannya. Itulah, saudara, respon kita yang dikatakan. Kekuatan kita dari Tuhan seperti itu ketika iman bekerja dengan perbuatan, saudara. Jadi harus sesuai, kita melakukan, terus iman kita tuh harus kita latih supaya kita nggak memperkatakan hal-hal yang negatif atau yang melemahkan, ya. Walaupun misalnya kenyataannya seperti itu, misalnya kayak mami saya juga waktu itu divonis, oh kena CA atau kanker gitu. Tetapi yang saya lihat pertamanya mungkin dia kadang-kadang bingung ya, jadi waktu itu dokter mau kasih rujukan. Tetapi yang saya lihat semangatnya gitu ya, oh Tuhan pasti sembuh. Itu dukungan juga dari keluarga. Jangan ketika seseorang sakit kita malah melemahkan gitu ya. Dukung ya, dan terus iman bekerja dikatakan. Dan ini terjadi dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Dia 47 dikatakan, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Lihat, saudara, mulutnya nggak terkunci. Ketika dia mengalami kesembuhan itu, dia dikatakan bersaksi kepada banyak orang, saudara. Sehingga orang lain tahu bahwa Yesus itu yang menjadi penyembuh, ya. Itu kekuatan, saudara. Jadi kalau saudara mengalami kekuatan Yesus, itu kekuatan dalam hidup kita, mulut kita nggak akan tinggal diam untuk menceritakan kasih Tuhan. Amin, saudara. Seberapa besar rasa percaya saudara kepada Tuhan, sehingga setiap sakit saudara Tuhan mampu sembuhkan. Amin. Ya. Tetap percaya, ya. Kemudian seringkali yang membuat kita lemah, tadi saya udah bilang di awal, adalah pikiran kita sendiri. Kita dilanda ketakutan, kepanikan, kekhawatiran, itu dari pikiran. Sama seperti ketika Elia, dia mengalami ketakutan. Kita tahu Elia ini seorang nabi. Dia takut ketika dia mendapat ancaman Isabel, ya, yang akan membunuh dia dari seorang perempuan, loh, saudara. Sehingga dia berlari dan lupa bahwa sebelumnya Tuhan tuh menolong dia, loh, waktu menghadapi ratusan nabi Baal. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Ini waktu Elia dikejar rasa takutnya gitu. Isabelnya kan cuma ngancem, lihat ya, kalau ketemu dia aku akan bunuh dia. Itu doang, itu perempuan gitu ya. Maka bangunlah ia, maksudnya ini Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ya, saudara, lihat, saudara, ketika masalah datang dan kita mulai takut atau khawatir, berarti kita sudah ada di bawah intimidasi iblis, saudara. Dan Elia lemah, yang mungkin kecapean habis berperang ya, melawan nabi-nabi Baal, ya. Itu dipancung nabi-nabi Baal yang 400 orang, saudara ya. Yang menunjukkan bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Tapi dia lemah, saudara. Dan dia bilang, aduh, lebih baik aku mati aja. Mungkin seringkali di dalam kehidupan kita pernah atau sering berkata, lebih baik aku mati. Saudara pernah berkata demikian? Saya pun pernah, saudara, ya, mengalami proses kehidupan. Kadang misalnya terasa berat, mati aja deh gitu. Enak ya ngomong gitu ya. Tetapi saya mulai terus belajar dan memahami. Itu perkataan mulut saya. Saya bilang, ampuni aku Tuhan, gitu ya. Hidup yang punya tuh Tuhan gitu. Kadang kita kalau udah berat beban gitu,
Mati aja Tuhan, aku udah gak kuat gitu. Tapi enggak, bunuh diri mah enggak gitu. Itu nggak ada, harusnya nggak ada dalam kamus anak-anak Tuhan ya yang percaya sama Tuhan. Jangan ada kata bunuh diri, ya saudara. Tetapi kalau misalnya kayak gini, itu kan rasa frustasi ya. Kalau udah beban berat, mati aja deh gitu. Tetapi biarlah kita terus memperkatakan yang baik. Tuhan, kalau aku hari ini masih ada, saya percaya ada rencana Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam kehidupanku, untuk keluargaku gitu. Walaupun saat ini keadaannya nggak mungkin, mustahil, benar-benar mustahil saudara. Tetapi itu udah kami alami, mustahil gitu ya. Pikiran kami bukan buntu saudara, tetapi udah berpikir mesti gini ya gitu. Itu kekuatan manusia kan. Tetapi Tuhan bisa membalikan keadaan itu, ya. Di nama Tuhan. Itu karena kekuatan Tuhan. Bahkan di dalam pelayanan pun kita perlu kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Kita melayani, saya pun saat melayani, saya nggak bisa Tuhan. Makanya setiap kali saya mau pelayanan, saya selalu ambil waktu juga ya di mobil, nggak mau turun dulu. Saya mau pastikan Tuhan, tolong saya ya. Saya nggak pernah mampu gitu, dan saya nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Memang betul harus ada usaha yang kita lakukan, ada bayar harga, ada perjuangan, tetapi semua harus dilakukan dengan perkenanan dari Tuhan. Cari Tuhan dan perkenanannya, ya saudara. Makanya ini tadi Elia dikasih makan, itu makanan secara jasmani, membuat dia kuat berjalan 40 hari. Tetapi arahnya untungnya benar, dia lari ke Gunung Horeb, dan di sana dia mendapatkan sesuatu yang kekal. Ya, Gunung Horeb ini berbicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, mungkin makanan jasmani bisa menguatkan saudara. Kalau saudara lapar, saudara makan, saudara akan kuat kembali, gitu ya. Kalau saudara misalnya merasa lemah, secara jasmani, aku hari ini kurang minum nih, saudara minum, saudara segar. Itu secara jasmani. Tetapi kekuatan secara rohani didapatkan ketika kita datang ke gunungnya Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan. Jadi ketika saudara menghadapi permasalahan yang kelihatannya solusinya gimana nih? Benar-benar masa mesti diam aja ke gereja doang? Jangan salah saudara. Ketika saudara menyerah dalam hati, berserah sama Tuhan, datang aja sama Tuhan, nangis Tuhan, atau tetap memuji Tuhan. Kalau mau bersyukur sama Tuhan, nyembah Tuhan, dengerin lagu pujian gitu. Walaupun otak kita berkelihatan ini gimana nih, masalah belum beres, nyanyi menyembah Tuhan, lari ke Gunung Horeb. Di situ ada solusi Tuhan buat saudara. Amin. Ya. Paulus pun mengakui hal ini. Ya, di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi semua karena Tuhan, saudara. Kalau kita melayani, itu Tuhan sudah percayakan buat kita. Jadi kalau kita masih bisa melayani apapun yang saudara bisa layani untuk Tuhan, bukan hanya yang di mimbar ini aja ya, tetapi para aser, yang multimedia, ketika kita melakukannya dengan hati yang dikatakan jujur sama Tuhan, lakukan segala sesuatunya, bahkan bersih-bersih gereja, semua dilakukan dengan sukacita, itu berarti Tuhan sudah percayakan itu kepada saudara, ya. Dan ingat bahwa upah kita tuh nggak sia-sia. Ya walaupun kita bukan ini yang mengharapkan aku udah kerja buat Tuhan, minta dong Tuhan berkat, nggak usah kita minta, saudara. Ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan tolong ya saudara ya. Amin ya. Amin. Yang sudah berusia lanjut pun sama. Ya ini opa-opa, oma-oma, mungkin secara fisik kita sudah mulai melemah, nggak berdaya, jalan juga udah mungkin terbatas gitu ya. Tetapi dalam firman Tuhan pun orang-orang yang tua bisa dipakai Tuhan luar biasa saudara. Contohnya seperti Musa dan Kaleb. Musa awal pelayanannya dia adalah seorang dikatakan gagap. Waktu dikasih tugas sama Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia bilang, jangan pakai aku Tuhan, aku gagap, pakai aja Harun. Tetapi Tuhan memilih dia. Akhirnya dia nurut gitu. Dan sampai masa tuanya itu kita bisa baca di dalam Ulangan 34 ayat 7 sampai waktu dia matinya ya, meninggalnya. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang, saudara. Karena dia melayani Tuhan dengan setia.
Jadi yang tua-tua jangan takut. Kehidupan opa oma juga dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya. Kaleb juga demikian. Dia nggak pernah kehilangan semangatnya. Kita mungkin nggak bisa berbuat apa-apa yang udah tua gitu ya. Tapi opa oma bisa berdoa untuk kami semua. Ya. Opa oma bisa memelihara semangat dikatakan. Di dalam Yosua 14 ayat 10 dan 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Ini Kaleb yang bilang ya. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ada yang umur 85 tahun di sini? Opa Setiawan ya. Kemudian pada waktu ini, terus Kaleb bilang, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Luar biasa. Ini bukan kesombongan Kaleb, enggak. Tetapi dia benar-benar merasakan anugerah Tuhan. Umur 85 masih dikasih kekuatan. Dia bilang, aku masih sanggup berperang. Kalau waktu itu lagi zaman berperang ya. Saat ini apa yang bisa dilakukan oma-oma? Aku walaupun umur 85 tahun atau ada yang 120 tahun kayak Musa, aku masih bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Amin. Ya. Tetap memelihara semangat. Dan opa oma di sini juga bisa menjadi teladan untuk yang muda-muda termasuk saya. Ya. Kesetiaannya itu luar biasa, saudara. Ya. Jadi jangan menyerah. Jangan ada kata menyerah menghadapi apapun juga. Tetap kuatkan hati, teguhkan hati, arahkan hidup kita pada Tuhan dan percaya dengan segenap hati. Kita baca ayat terakhir dan saya percaya ini jadi kekuatan buat hidup saudara. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersangkut. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara, kalau pagi-pagi pastikan saudara mengambil atau mengecas, ya, bukan hanya energi. Saudara tidur untuk mendapatkan energi kan, bangun pagi waktu berharap sehat bisa kerja nih, gitu ya besok gitu. Tetapi cas rohani kita supaya kita tiap pagi mendapat kekuatan baru. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Kasih setianya itu selalu baru tiap pagi. Berarti tiap pagi kita harus datang terlebih dahulu sama Tuhan, cari Tuhan ya. Dan dikatakan walaupun kita berlari, berjalan itu tidak akan membuat kita lesu dan lelah. Tetap semangat ya. Dan bahkan ketika dalam kesesakan kita akan bisa berkata demikian. Di dalam Yeremia 16 ayat 19a. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Jadi kalau saudara sedang sesak hati, jangan lari kemana-mana, larinya sama Tuhan. Dan akhirnya di dalam Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Aku berjalan lewati gelapnya malam, ku tenang Tuhan, Kau besertaku, takkan Kau biarkan ku sendiri. Di saat
GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda bisa hadir, beribadah bersama kami, and be part of our family. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi kekuatan dan pedoman yang teguh bagi kita semua. Dalam setiap kehidupan, kita pasti menemukan tantangan. Oleh karena itu, kita harus berjalan bersama Yesus setiap harinya. Karena bersama Yesus, kita pasti mampu dan kita pasti bisa. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa. Yuk bergabung bersama kami di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Di sini kita akan menyatukan hati kita untuk berdoa bagi bangsa kita, untuk pergumulan kita, bahkan untuk sakit penyakit. Lalu, Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. House of Blessing akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5:30 sore. Make sure untuk hadir tepat waktu supaya Anda tidak melewatkan momen-momen kebersamaan dan berkat Tuhan di House of Blessing ini. Bagi para kaum pria, Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Man di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Mari pria-pria GBS Kalvari Sukabumi, jangan lewatkan ibadah ini. Melalui sharing firman Tuhan, Anda bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang sejati dalam Tuhan. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu ini kita akan ada Calvary Youth yang akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Biarlah kita bisa menjadi anak-anak muda yang berapi-api dalam Tuhan. So, don't miss it out. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya di GBS Kalvari Sukabumi jam 8 pagi di lantai 1 dan 2. Mari berkumpul bersama di ibadah ini untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dan di waktu yang sama akan ada Calvary Kids di lantai 3. Biarlah Calvary Kids bisa tumbuh menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. So, jangan lewatkan setiap ibadah dan program yang ada ya. See you! Persiapkan juga untuk event penting di akhir bulan ini. Catat tanggalnya ya. Good Friday akan diadakan pada tanggal 29 Maret di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan kita akan merayakan Hari Paskah pada hari Minggu tanggal 31 Maret yang akan diadakan di Green Apple Cipanas. Untuk info selanjutnya akan dikabarkan, so stay tuned. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberiannya, tetapi tentang seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Puji nama Tuhan, biar kita memperhatikan pengumuman-pengumuman yang tadi dan ikuti ibadah bukan hanya hari Minggu aja. Jadi saudara yang masih ada di Sukabumi, yuk kita tingkatkan ibadah kita ya, baik di hari Rabu, Kamis, kalau hari Jumat gantian ya. Minggu ini Aku tidak kuat.
yang sudah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa pada saat ini Tuhan, kalau yang datang pada saat ini dengan beban masalah mereka, Tuhan pasti Engkau akan tolong mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, semua beban masalah itu Tuhan akan selesaikan. Tuhan berikan solusi buat kami, karena kami punya Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kalau yang datang pada saat ini dengan sakit penyakit, Tuhan pasti sembuhkan, karena sumber kekuatan kami, Engkau adalah sumber kesembuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, semua sakit apapun juga Tuhan sembuhkan. Bahkan yang beribadah online pada saat ini, mungkin mereka juga dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, Tuhan akan kuatkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang menjadi sumber kekuatan dan kehidupan kami. Dan biarlah kami akan terus mengalami Allah yang dahsyat, Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bisa memberitakan kepada banyak orang tentang Yesus, menyampaikan kabar baik kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, supaya mereka semua juga diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Jesus bless you. Belum ada rasanya. Kalau ada ya. Ya. Sudah ya biasanya.